Halo semuanya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Zahro di channel Zahrokai. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banyak banget pokoknya guys. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama guys. So buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. This is really when the Guadalajara cartel came together. Murders happen here daily, the ultimate penalty for upsetting the cartel. Oke guys, di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk membahas sebuah sejarah dari terbentuknya banyak kartel-kartel besar di Meksiko. Ya guys, menurut gue ini adalah suatu pembahasan yang cukup menarik aja gitu guys untuk kita bahas di channel ini sama-sama. Kenapa gue bilang cukup menarik? Karena memang pergerakan para kartel-kartel besar di Meksiko ini sudah sangat berani dan sangat terang-terangan guys. Dan bahkan bisa dibilang kalau mereka ini sudah sangat berkuasa dan sama sekali nggak bersembunyi guys. Ya udah eksis aja pokoknya guys. Ya emang udah kayak lifestyle-nya tinggal di Meksiko itu ya udah jadi kartel gitu guys. Dan bahkan nggak sedikit gitu banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang berani untuk mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi seorang kartel walaupun berada di struktur yang paling bawah demi untuk melanjutkan hidupnya gitu guys. Karena memang bisnis-bisnis ilegal seperti ini tuh keuntungannya atau cuannya ya cukup bagus gitu ya. Jadi banyak orang yang menggantungkan kehidupannya untuk menjadi seorang kartel. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi guys, kartel-kartel besar di Meksiko ini punya pasukan bersenjatanya sendiri. Ya bisa dibilang mereka ini punya pasukan militer pribadi yang katanya bahkan lebih kuat daripada pasukan militer di negara tersebut. Udah deh guys, ini udah gimana ya, udah complicated banget pokoknya. Langsung aja deh kita bahas gimana sejarahnya dan gimana lebih tepatnya awal mula adanya para kartel-kartel ini untuk berkuasa, eksis, dan terbentuknya mereka gitu di Meksiko guys. Langsung aja kita bahas sejarahnya di Unordinary Storytelling. Menurut Wisconsin University of Wisconsin Medicine Libraries, susah banget nama sumbernya guys. Jadi menurut Wisconsin ini guys, pada zaman dulu sebelum tahun 1930-an ada masa di mana tanaman-tanaman candu seperti ganja dan juga opium masih dijual sangat legal gitu guys, dan juga dijual dengan bebas. Tapi semakin berkembangnya zaman guys, akhirnya mulai kerasa dan mulai kelihatan gitu kalau tanaman-tanaman candu ini memiliki banyak banget efek negatifnya dibandingkan efek positifnya. Ya kayak misalnya menaikkan gairah seseorang dengan tidak wajar, membuat seseorang jadi gampang marah gitu, jadi gampang emosian, dan akhirnya tanaman-tanaman candu ini dianggap sebagai pemicu banyaknya tindakan-tindakan kriminal. Dan karena banyaknya efek negatif tersebut guys, pada tahun 1930-an peredaran ganja dan opium ini benar-benar di stop dan diberhentikan. Jadi ilegal gitu guys, bahkan untuk keperluan medis. Jadi untuk medis pun udah benar-benar di stop. Nah, karena peredarannya ini udah benar-benar di-cut dan juga udah jadi ilegal guys, akhirnya banyak negara-negara dari Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan seperti Meksiko dan juga Kolombia yang menjadi produsen ganja dan opium terbesar di benua Amerika ya sangat terdampak gitu guys, jelas banget dampaknya. Yang tadinya mereka jualan ya biasa-biasa aja dan sekarang malah tiba-tiba dilarang. Dan bahkan Amerika Serikat menangani hal ini dengan sangat serius guys. Jadi Amerika benar-benar melarang semua jenis obat-obatan, produk obat-obatan masuk ke dalam Amerika kalau pengirimannya itu dari Meksiko. Jadi udah di-cut gitu guys. Walaupun kandungannya aman, tetap Amerika ini nggak mau. Jadi semua jenis obat-obatan dipukul rata, nggak boleh ada yang masuk ke Amerika kalau pengirimannya dari Meksiko. Tapi yang terjadi di Meksiko justru sebaliknya dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Jadi pada saat itu, pemerintah Meksiko dan juga para elit politikus Meksiko memilih untuk diam dan juga membiarkan peredaran tanaman-tanaman candu tersebut. Dan bahkan mereka ini lebih cenderung untuk mendukung industri dan juga produksi dari narkotika tersebut. Sampai-sampai mereka ini meminta para polisi dan juga tentara untuk memberikan perlindungan secara diam-diam. Nah, walaupun pada waktu itu peredarannya ini telah diembargo oleh Amerika Serikat guys, opium dan ganja dari Meksiko ini justru memiliki peminat dari banyak negara lain. Jadi walaupun Amerika nggak mau, ya udah masih banyak negara lain. Mati satu, tumbuh 1000. Disebarlah ke negara lain sama Meksiko. Dan menurut Wisconsin University of Wisconsin Medicine Libraries, waktu Perang Dunia pecah, impor ganja, opium, juga heroin dari Asia ke Eropa itu sempat terputus guys. Jadi udah nggak ada lagi pengiriman dari Asia ke Eropa. Padahal bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan anestesi, untuk obat bius selama Perang Dunia.
Nah, dari permasalahan tersebutlah guys, akhirnya Meksiko mendapatkan peluang yang sangat besar untuk menjadi satu-satunya penyuplai opium, ganja, dan juga heroin ke seluruh Eropa. Dari sinilah guys, bisnis obat-obatan di Meksiko ini menjadi sangat menggiurkan. Ya gimana nggak menggiurkan guys? Ini permintaan banyak gitu dari seluruh Eropa membutuhkan bahan-bahan tersebut, dan penyuplainya cuma satu-satunya si Meksiko ini. Ya gimana nggak menggiurkan? Bisnis ini benar-benar cuan gitu buat mereka. Dan setelah era Perang Dunia berakhir, barang-barang dari Meksiko ini justru semakin banyak peminatnya dan semakin tinggi lagi permintaannya guys. Ya walaupun kali ini permintaannya bukan untuk keperluan medis, melainkan untuk konsumsi bebas dan pelengkap party-party guys. Nah ini kan udah melenceng guys, jadi keterusan sampai sekarang kan. Dan dari situlah guys, akhirnya banyak orang-orang yang mulai berminat atau berniat untuk menguasai bisnis bahan-bahan terlarang tersebut. Karena memang keuntungan dari bisnis-bisnis tersebut ya sangat menjanjikan gitu guys, makanya jadi perebutan. Nah dari sinilah guys, udah mulai memanas ini guys. Dan bahkan menurut Britannica, pada awal tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an, Meksiko sudah menjadi produsen ganja terbesar di dunia. Jadi bukan lagi terbesar sebenua Amerika guys, tapi udah sedunia si Meksiko ini guys. Dan di waktu yang bersamaan, Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya untuk menghalau peredaran ganja dari Amerika Selatan. Ya khususnya dari negara Meksiko dan juga Kolombia. Dan upaya Amerika Serikat untuk menghalau peredaran ganja ini guys, ternyata memang banyak banget mempengaruhi bisnis ganja di Meksiko guys, karena memang ganja-ganja tersebut sangat susah untuk tembus ke Amerika Serikat. Jadi si Meksiko tuh mengakui kalau emang peraturan ini benar-benar susah untuk ditembus gitu guys, walaupun mereka punya backingan yang kuat-kuat banget. Dan karena hal itulah guys, produsen-produsen narkotika di Meksiko ini menambah menu jualan yang tadinya mereka hanya jualan ganja, opium, heroin, ditambah lagi dengan satu menu yaitu kokain. Jadi ada 4 menu guys sekarang. Dan karena semakin ketatnya pengawasan dan juga peraturan yang telah ditetapkan ini guys, akhirnya membuat para produsen narkotika tersebut semakin gerah dan juga semakin kekeh gitu untuk tetap berjualan ke Amerika Serikat. Dan akhirnya yang tadinya mereka ini berjualan masing-masing, jalan sendiri-sendiri, mencari keuntungan sendiri-sendiri, akhirnya mereka ini mulai bersatu dan berpegangan tangan guys. Bersatu dia guys, mulai membuat suatu kelompok dan juga suatu aliansi. Dan kenapa mereka ini memilih untuk berkelompok? Karena mereka ini membutuhkan koneksi yang lebih besar demi kelangsungan proses pengedaran barang-barang terlarang ini ya, supaya lancar guys, supaya nggak terhambat dan mudah-mudahan bisa masuk gitu ke Amerika Serikat. Ya harapannya mereka seperti itu guys. Nah dari kelompok itulah guys, akhirnya terbentuk organisasi pengedar terbesar se-Meksiko. Jadi paling besar di Meksiko pada saat itu guys. Dan kartel ini disebut sebagai kartel Guadalajara. Ya guys, Guadalajara ini ya udah legend banget guys. Kartel inilah yang menciptakan banyak kartel-kartel besar selanjutnya yang masih terkenal dan masih eksis sampai dengan sekarang guys. Dan di dalam kartel Guadalajara ini sudah benar-benar tersusun strukturnya dengan sangat rapi guys. Mulai dari produsen, distributor, pengelola kebun ganja dan koka, bagian penyewaan alat transportasi dan kurir, sampai tim keamanan yang memastikan si kurir ini selamat, dan termasuk juga di sini cara menyogok para aparat. Dan kartel Guadalajara ini guys dibentuk sesuai dengan nama kota di mana kartel ini berdiri untuk pertama kalinya, yaitu kota Guadalajara di Meksiko. Jadi dari situlah guys, akhirnya di tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an, kartel Guadalajara ini menjadi kartel pertama dan bisa juga dibilang sebagai kartel terbesar pada masanya di Meksiko. Lalu akhirnya guys, pada tahun 1989, pendiri sekaligus pemimpin dari kartel Guadalajara ini yang bernama Miguel Felix Gallardo berhasil ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ini sih gokil ya. Dari penangkapan Miguel Felix Gallardo ini, seorang pemimpin dan juga pendiri kelompok tersebut sama sekali nggak membuat bisnis yang mereka jalanin ini goyah ataupun tertekan guys. Ya udah berjalan aja seperti biasanya, walaupun pemimpin mereka ini udah ketangkap. Dan justru hal ini malah menjadi titik awal dimulainya sebuah babak baru persaingan antar kartel di Meksiko guys. Yah, makin panas nih guys. Dan setelah pemimpin dari kartel ini udah ketangkep guys, akhirnya Guadalajara juga resmi dibubarin. Tapi bubar Guadalajara ini guys justru malah memperburuk keadaan di saat itu. Karena kelompok Guadalajara ini di dalamnya adalah kartel-kartel yang juga sangat kuat guys. Dan akhirnya anggota kartel ini memutuskan untuk mengelola kelompoknya masing-masing. Yang tadinya mereka jalan sendiri-sendiri, terus mereka bersatu nih ya, pegangan tangan untuk mendapatkan koneksi yang lebih bagus. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri lagi guys. Dan akhirnya kartel Guadalajara adalah kartel yang pertama dan juga sangat kuat ini dan terbesar di Meksiko, akhirnya pecah guys menjadi 3 kartel besar yang juga masih eksis sampai sekarang. Nah
Nah, untuk kartel yang pertama ini guys, ada kartel Tijuana. Kartel Tijuana ini dipimpin oleh Arellano Felix, yang gak lain adalah keponakan dari Miguel Felix Gallardo, yang tadi ketangkep guys, pemimpin dari Guadalajara. Dan yang kedua guys, ada kartel Juarez. Dan kartel Juarez ini dipimpin oleh Armando Carrillo Fuentes, yang gak lain adalah seorang keponakan dari salah satu pendiri kartel Guadalajara juga guys, yang bernama Doneto. Tapi ngomong-ngomong, ini orang Meksiko namanya bagus-bagus banget woy. Partai lagi. Namanya bagus-bagus banget, Armando Carrillo Fuentes tuh. Cakep banget namanya coy. Dan yang ketiga guys, ada kartel Sinaloa. Dan kartel Sinaloa ini dipimpin oleh Joaquin Archibaldo Guzman Loera, a.k.a. El Chapo. Nah ini guys, ini adalah salah satu kartel yang paling besar dan juga terkenal. Kalau lo google nih namanya, kartel paling terkenal di dunia, muncullah Sinaloa yang dipimpin oleh si El Chapo. Dan inilah guys kondisi di Meksiko, yang tadinya Guadalajara cuma satu nih guys, itu dibubarin, justru malah jadi makin buruk gitu. Karena setelah dibubarin, malah timbul yang lain-lainnya, jadi malah makin banyak gitu guys. Jadi 3 kartel besar yang juga kuat dan susah juga untuk dibubarin ini guys, yang padahal tujuan daripada aparat untuk membubarkan Guadalajara ini untuk mengamankan Meksiko, tapi hasilnya justru malah makin banyak. Dan itu baru 3 kartel besar itu doang guys, belum kartel-kartel kecilnya yang juga susah dibubarin, yang masih aktif beroperasi. Ya pokoknya jadi makin banyak banget itu guys. Guadalajara pecah jadi 3 yang makin gede, dan yang lain-lainnya juga makin banyak gitu guys. Dan pada akhirnya dampak dari banyaknya jumlah kartel yang sangat membludak di Meksiko ini guys, membuat para kartel ini ya mau nggak mau harus bersaing satu sama lain. Karena mereka ini menjalankan bisnis ilegal mereka masing-masing dan membutuhkan keuntungan yang juga sangat besar juga masing-masing. Dan mau nggak mau ya mereka ini harus bersaing gitu guys, harus siap bersaing. Dan dari persaingan tersebutlah guys muncul banyak konflik antar kartel, dan dari konflik-konflik tersebutlah menjadikan Meksiko ini memiliki level kriminalitas yang sangat tinggi, karena mereka ini ya udah pada perang mulu nih antar kartel ini guys. Dan yang lebih parahnya lagi guys, kartel-kartel ini memiliki kelompok bersenjata masing-masing. Jadi ya semacam militer pribadi gitu guys, yang katanya sih lebih kuat daripada militer negara tersebut. Ya percaya nggak percaya sih, tapi kayaknya sih kalau untuk lebih kuat kayaknya enggak ya, cuma kalau lebih barbar mungkin iya. The cartel fought tooth and nail to stop the arrest. These were familiar scenes. Nah guys, itu adalah sedikit ringkasan dari sejarah dunia perkartelan di Meksiko yang bisa gue sampaikan di video ini. Nah kalau sekarang gue mau bahas apa sih faktor-faktornya, kenapa sih di kartel-kartel ini susah banget buat dibasmi dan malah masih eksis sampai sekarang gitu guys. Dan bahkan dilindungi sama negara dan dijadikan lifestyle. Ini tuh apa gitu faktornya? Sekarang gue mau bahas sedikit faktor-faktornya. Jadi langsung aja kita masuk. Faktor yang pertama adalah faktor angka kemiskinan penduduk di Meksiko yang masih sangat tinggi. Jadi guys, kalau menurut Reuters, angka kemiskinan di Meksiko ini emang benar-benar ekstrim. Bahkan lebih dari 45% penduduk di Meksiko ini statusnya ada di bawah garis kemiskinan. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, 8,5% penduduk di Meksiko ini berada dalam kategori miskin ekstrim. Dan bahkan diterangkan juga kalau kelompok penduduk yang tergolong miskin yang berada di kota itu pendapatan setiap bulannya hanya sekitar 170 US dollar. Sedangkan yang berada di desa hanya sekitar 60 US dollar. Dan dengan uang tersebut kayaknya nggak bakalan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya guys. Makanya nggak heran banyak masyarakat kelas bawah di Meksiko yang akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama kartel-kartel di sana. Dan pada akhirnya mereka yang merasa terhimpit oleh tuntutan ekonomi ini guys, benar-benar memberanikan diri mereka mempertaruhkan nyawa dan masa depan mereka dan bergabung ke dalam kartel-kartel tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka rela walaupun mereka berada di struktur yang paling bawah, istilahnya jadi keset juga mereka rela guys. Dan mereka rela kalaupun mereka cuma jadi kurir yang nganterin barang-barang haram tersebut dan menjadi paling rentan yang akan ditangkap sama aparat guys. Mereka rela melakukan apapun demi untuk menyambung hidup. Dan selama angka kemiskinan di Meksiko ini semakin tinggi, dan selama itu juga kartel-kartel ini nggak akan pernah habis guys, karena mereka ini menggantungkan hidup mereka ke kartel-kartel tersebut. Dan pola pikir mereka yang kelas bawah ini juga lah guys yang salah. Mereka ini berpikir kalau join ke dalam kartel itu merupakan salah satu lifestyle untuk menyambung hidup yang keren. Itulah guys.
Lanjut ke faktor yang kedua guys. Di faktor yang kedua ini adalah pemerintah dan juga elit politik yang sangat mudah untuk disogok. Seperti yang tadi awal gue bilang guys, pemerintah Amerika Serikat ini guys lagi gencar-gencarnya untuk memberhentikan peredaran barang-barang candu tersebut. Tapi pemerintah dari Meksiko dan para elit politik dari Meksiko ini justru malah mendukung industri dan produksi barang-barang candu tersebut. Bahkan sempat berada di bawah pengawasan negara, pengawasan pemerintah, elit politik, dan aparat itu sendiri. Ya itulah guys, akhirnya semakin melebar, menyebar, dan semakin banyak kartel-kartel yang memanfaatkan hal tersebut. Dan karena keuntungan dari barang-barang haram ini guys, kartel-kartel ini juga memberikan jatah yang cukup besar kepada para pemerintah dan juga elit politik di sana. Jadi wajar aja kalau mereka ini melonggarkan segala aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kartel-kartel ini juga bisa tetap bergerak dengan bebas. Tapi guys, sebenarnya elit politik dan juga pemerintah di Meksiko ini bukan semuanya korup kok guys, tapi ada juga yang bener gitu. Ya emang jalannya lurus gitu guys, emang udah bener bikin peraturan-peraturan juga bener dan mengetatkan segala peraturan tentang barang-barang candu tersebut. Tapi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga elit politik yang bener ini guys, yang beneran kerja nih guys, itu berbentrokan atau bentur gitu sama aparat-aparat yang juga disogok. Jadinya aturan udah dibikin bener gitu ya, di lapangan aparatnya oke, boleh nggak apa-apa, ya udah makin hancur guys, kagak bener ini. Udah, kita lanjut yang ketiga guys. Faktor yang ketiga, ya yang tadi gue bilang guys, faktor aparat keamanan dan juga para penegak hukum yang sama aja korupnya dan sangat mudah untuk disogok. Jadi bukan pemerintah dan elit politik aja yang gampang disogok dan disuap guys, tapi para penegak hukum dan juga para aparat ini guys sama aja, mereka tuh hobi banget sama yang namanya korup dan sangat mudah untuk disogok. Polisi, hakim, semua sama aja guys, otaknya duit. duit. Jadi orang yang pengen kerja bener nih ketutup gitu sama yang suka pada korup. Sama aja emang di mana-mana begitu guys. So guys, jadi itu dia beberapa faktornya. Dan di dalam kasus ini guys, sebenarnya pemerintah dari Meksiko pun sudah sering melakukan operasi gitu ya untuk menghabisi dan meredam para kartel-kartel ini. Bahkan pemerintah Meksiko juga nggak sendirian guys, dibantu sama negara-negara lain seperti Amerika Serikat guys. Ini Amerika Serikat dari awal udah konsisten ya mau ngekat yang namanya peredaran barang-barang candu, tapi negaranya sendiri malah nggak konsisten. Dan akhirnya mereka ini banyak melakukan operasi dan mungkin ada juga yang berhasil diredam ya. Salah satunya kayak si Guadalajara itu kan, wah itu gede banget, itu berhasil dipecah, tapi malah jadi makin banyak. Tapi guys, dalam kasus ini ada beberapa yang berhasil juga. Kemarin itu kan kayak kasusnya siapa, anaknya El Chapo, siapa namanya, El Raton itu kan baru ketangkap di tahun ini di bulan Januari. Itu kan salah satu operasi yang mungkin bisa dibilang berhasil juga guys, karena anaknya ketua dari Sinaloa ketangkep, El Chapo anaknya ketangkep guys. Itu kan ya lumayan lah, tapi tetap aja masih banyak. Jadi itu dia guys pembahasan kita di video kali ini tentang sejarah dunia perkartelan di Meksiko. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Apa ya nih dunia perkartelan di Meksiko ini bisa diredam dan dibasmi sehabis-habisnya dalam jangka waktu dekat? Karena dari upaya para pemerintah dan juga dibantu oleh negara-negara lain, apa ya bisa gitu ya? Apa kayaknya nggak bakalan bisa dan nggak akan habis-habis dan terus berkembang itu kartel-kartel di sana? Karena dari sejarahnya aja guys, kartel Guadalajara yang sebesar itu udah berhasil dibubarin tapi malah jadi pecah jadi 3 kelompok, jadi 3 kartel yang sampai sekarang juga masih eksis dan sebesar ini gitu guys. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau salah satu kartel besar ini guys, pecahan dari Guadalajara itu kalau dibubarin ya bakalan pecah lagi ntar, jadi makin banyak gitu guys, makin berkembang. Karena guys, kalau selama tingkat kemiskinan di Meksiko ini selalu meningkat gitu ya, dan juga para pejabat dan juga pemerintah dan juga para aparat dan penegak hukum masih korup, ya kayaknya nggak bakalan bisa guys. Ya itu kayak cuma jadi pencitraan aja, mereka operasi khusus segala macem. Kalau tetap mau disuap ya sama aja, itu namanya pencitraan doang gitu menurut gue. Ya pokoknya gitulah guys. So guys, jadi itu aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas sejarah di dalam video ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya guys. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much guysku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.